Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini di tanggal 20 Mei 2025 di hari Selasa, saya akan membuat sebuah video untuk memberikan keyakinan nantinya apa yang akan terjadi pun saya belum tahu. Tapi di sini video ini saya buat menanggapi sebuah video yang saya dapatkan dari seorang rekan tentang tanggapan dia menelpon call center 110. Mari kita putar dulu, dan ini nanti akan saya tidak berani memasukkan dalam video ini, maksudnya dalam arti rencana sih mau saya sambung, tapi karena saya tidak tahu sumbernya ini dari YouTube ataukah dari TikTok atau dari apa, saya tidak ada keterangannya di sini, sehingga yang saya khawatirkan kalau ini dari YouTube nanti saya dikira adalah mengambil hak orang lain. Jadi nanti ini tidak saya pasang, cukup melalui telepon ini, melalui video ini saya putar melalui rekaman ini. Nanti kemudian saya akan lakukan hal yang sama. Kalau hasilnya adalah dijawab dan dilayani dengan cepat, itu artinya Anda semakin yakinlah bagi penonton, pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ataupun kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation atau kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Silahkan mendengarkan, dan ini pasti blur, itu tidak menjadi penting, tapi Anda bisa mendengarkan pakai suaranya. Layanan 110 call center Polri katanya bebas pulsa alias gratis, dan katanya responnya cepat banget. Kita tes ya teman-teman ya. Ini no cut no edit, no cut no edit. Kita telepon ya 110. Cukup satu kali tut langsung diangkat. Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan Ibu, saya John LDF atau Henry Kurniadi, saya influencer Ibu. Ya, jadi hari ini saya menghubungi 110 untuk mengedukasi ke masyarakat dan membuktikan secara langsung bahwa masyarakat menghubungin ke call center Polri 110 benar-benar gratis. Tidak ada pulsa yang dikeluarkan dan responnya sangat cepat Ibu. Ini izin saya rekam untuk edukasi untuk ke masyarakat Ibu ya. Ya. Ya, jadi segala bentuk. Ya, jadi pertanyaan saya Bu, untuk segala bentuk misalkan masyarakat mengalami kejadian pidana, ada pemerasan oleh premanisme atau apa seperti itu, masyarakat bisa langsung lapor ke 110 Ibu ya. Layanan 110-nya 24 jam dan bisa diakses di seluruh Indonesia Ibu ya? Iya, benar. Oke, terima kasih Ibu, selamat bertugas, terima kasih banyak Ibu ya, mantap. Polri presisi. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, makasih.
satu kali tut udah langsung dijawab. Jadi begitu nyambung nanti ada greeting sedikit, tekan 0 untuk bicara dengan petugas. Pokoknya buat teman-teman semuanya, Polri hadir di tengah masyarakat untuk benar-benar dirasakan kehadirannya, manfaatnya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Untuk masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau Anda mengalami kejadian-kejadian pidana, ya kriminal, langsung telepon ke 110. Petugas Polri akan merespon dan langsung mengirim tim ke lokasi Anda untuk ditindaklanjutin lebih lanjut. Oke? Ini luar biasa apresiasi untuk Kepolisian Republik Indonesia, khususnya untuk Bapak Kapolri atas layanan 110 call center Polri untuk masyarakat Indonesia. Mantap, bravo Polri. Simpan sekarang juga nomor telepon call center Polri di HP kalian. Save langsung 110 call center Polri. Polri presisi. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas videonya. Dan ketika video ini saya kirim ke beberapa keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang pernah mengalami tindak pidana di rumahnya, terutama yang berada di Gunung Sahari, itu ketika korban menelpon 110 tidak ada yang menjawab. Artinya di video ini tujuannya adalah sama ketika seorang influencer yang sudah memberikan sebuah testimoni bahwa ketika dia langsung beliau menelpon 110 seketika itu juga tanpa edit, tanpa cut, langsung ada yang menjawab. Oleh karena itu, untuk meyakinkan seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia, saya akan melakukan hal yang sama, no cut, no edit tentunya. Saya akan menelpon 110. Tidak lain, tidak bukan. Kalau dijawab dengan cepat dan sempurna, artinya meyakinkan Anda sekalian, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, dan untuk pada khalayak umumnya adalah masyarakat Indonesia, untuk tidak was-was ketika di sebuah kejadian emergensi ada sebuah pengancaman tindak pidana ataupun ada hal-hal yang menjurus ke anarkis. Anda bisa langsung menelpon 110. Tapi jika ternyata nanti tidak bisa, tidak artinya saya menjelek-jelekan juga bahwa ini adalah testimoni. Saya lihatkan dulu kepada Anda 110, dan saya akan menelpon 110. Saya akan menelpon. Selamat datang di layanan polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Selamat siang, Pak. Ini di kantor polisi mana? Mohon maaf, Pak. Kantor polisi Polresta Surakarta, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Saya perkenalkan Pak Hani, Pak. Saya Pak Hani, Pak. Ya.
Saya ini memberikan wacana edukasi karena banyak rekan-rekan saya yang berkeluh kesah bahwa menelpon call center 110 ini tidak ada yang respon, Pak. Mohon maaf, saya dengan Pak siapa, Pak? Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Heri atas responnya dan saya izin untuk Ya, pembicaraan kita ini saya akan tunjukkan kepada khalayak. Kebetulan saya YouTuber, karena YouTube-nya adalah Omah Solusi Indonesia Foundation, tidak lain tidak bukan untuk menanggapi bahwa ketika melakukan penelponan 110 ini dengan sangat sigap dan luar biasa profesional langsung diangkat oleh Pak Heri ya Pak ya. siap, siap. Baik, ini berarti fungsinya untuk pelaporan segala hal yang mengacu pada adanya potensi kekacauan keamanan ya Pak ya, dalam arti begitu ya Pak ya. Bukan Pak, ini call center ini di program dari pimpinan kami untuk masyarakat menanyakan Menanyakan ya Pak ya. untuk semua aduan masyarakat melalui byphone ini. Ya, Nanti apa aja yang contohnya gini, ya. ada masyarakat yang kena penipuan online, Oke. maka masyarakat telepon ke 110 untuk menanyakan apa aja yang perlu dibawa untuk melaksanakan pelaporan yang dialami oleh si penelepon itu tadi. Oh, lebih lebih condong ke customer service ya Pak ya, istilahnya ketika ada sebuah merasa korban penipuan, intinya nelpon 110 untuk apa saja yang harus dibawa ke kantor polisi ya Pak ya, termasuk pengarahnya ke Polres atau ke Polsek setempat TKP Pak. Kalau online itu penangannya di Polres. Polresta ya Pak ya. Kalau di Solo di Polresta. Ya. Bukan cuma itu aja Pak, untuk informasi kayak di jalan ada kecelakaan, di situ nggak ada petugas terdekat, masyarakat yang dilihat itu telepon 110 itu nanti masuk terus dari kami langsung menelepon petugas bagian lalu lintas dan bagian laka tersebut, nanti yang ke TKP bagian laka. Kalau ada aduan masyarakat kayak di suatu kampung ada anak muda yang berombol, kita langsung menghubungi piket Sparta. Kalau dulu kan ada piket Sparta. Baik, baik Pak. Ini kan Kapolrestanya beliau yang terhormat Bapak Catur C. Wibowo ya Pak ya. Baik. Iya Pak. Baik Pak, jadi ini kan sebuah edukasi wacana bahwa Polri ini presisi sekali, dan ini artinya saya mau menanyakan sekalian Pak, kalau misalkan terjadi pengancaman ya, kan karena kan sekarang ini kan perekonomian sedang jelek, mungkin rekan-rekan saya yang mengalami ada sedang gagal bayar pinjol, atau mungkin kartu kredit, atau mungkin kredit tanpa anggunan, itu kan tidak jarang ya Pak ya kami menemukan ancaman lewat WA, mau didatangi gerombolan sekelompok penagih yang melakukan anarkis. Itu bisa kita adukan Pak, misalkan Iya, Pak. begitu. Itu kan udah ada komitmen dari pimpinan kami, Pak Kapolres. Ya. Pak Kapolres Surakarta ini bahwa itu ada semacam debt collector segala macam, itu kan bisa langsung menghubungi call center 110. Ya. Kemudian dari call center 110 meneruskan ke piket Baik. fungsi masing-masing Pak. Oh baik. Baik. Kalau itu ancamannya baru sebatas ancaman, artinya menunggu instruksi selanjutnya, kira-kira begitu ya Pak ya. Maksudnya diancam
by phone Pak, misalkan 1 jam lagi saya akan mendatangi rumah Anda, saya akan melakukan anarkis, misalkan begitu Pak, misalkan begitu, artinya kita sudah wajib lapor ke 110 atau belum Pak? Ya, itu terserah dari si pelapor, Pak. Kalau kita atensi kan kalau belum ada kejadian yang dialami si korban kan kita cuma mengasih arahan harusnya gini-gini, datang aja ke polsek terdekat, atau kalau ada polisi kelurahan datang ke polisi kelurahan minta penjelasan sama Pak Babinsa kan, dari pihak koordinator nanti pasti kayak gitu. Baik Pak, kalau misalkan kejadian spontanitas Pak, kejadian spontanitas di mana katakanlah ada segerombolan orang menagih tentang hutang kartu kredit Pak. Bisa Pak, langsung Telepon 110 dan mereka melakukan katakanlah menggoyang-goyang pintu sampai hampir rusak atau katakanlah gebrak-gebrak dalam arti sudah menuju ke premanisme. Kalau telepon 110 akan diluncurkan petugas ya Pak ya untuk ke TKP ya Pak ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih sekali Pak atas edukasinya, dan ini saya mau minta izin kepada Bapak Heri, matur nuwun sangat atas respon dari 110, bahkan sudah diberikan wacana edukasinya, dan saya benar-benar apresiasi kepada Kapolresta Pak Catur C. Wibowo, dan tidak luput juga bahwa kepada Kapolri yang saat ini menjabat, beliau Pak Listio Sigit, saya sangat apresiat dan merasa diayomi Pak, matur sembah nuwun. Untuk sekali lagi, saya namanya Hani Tejo Wahyono, dan tujuannya adalah untuk membuktikan atau testimoni Pak bahwa 110 ini bukan hanya semboyan saja, tapi ketika saya menelpon pada tanggal hari ini, tanggal 20 Mei jam 10.57, saya langsung dihandle oleh Pak Heri di Polresta Surakarta. Kira-kira begitu Pak Heri? Iya Pak. Baik, hebat sekali Polri, salam presisi untuk seluruh Polri, bravo. Terima kasih Pak. Baik, berkah dalam Pak. Matur nuwun. Sudah saya buktikan tidak ada skenario, dan ketika saya mengirimkan dari seorang influencer yang luar biasa tadi, saya bagikan kepada seluruh keluarga besar Ormas Solusi Indonesia, dan Anda bisa menyaksikan sendiri penjelasannya sangat detail. 110 ini meliputi multiple atau bisa bertanya apapun, bahkan bisa langsung mendatangkan anggota ketika terjadi hal-hal yang bersifat kekerasan atau tindak pidana atau premanisme. Itu artinya hari ini tanggal 20 Mei 2025, yakinlah, simpan baik-baik nomor call center 110 dan terbukti bahwa direspon dengan cepat. Salam presisi, bravo Polri, dan saya mengucapkan sangat puas dan berterima kasih. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.